Halo, perkenalkan nama saya Mariska Putri Metana. Saya dari jurusan Business Law Binus University. Kali ini saya akan membahas tentang korelasi keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata dan kontrak elektronik. Korelasi keabsahan adalah hubungan hukum yang mempunyai aturan yang telah berlaku, nyata, dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia telah dituangkan dalam suatu aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran, dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Pengertian perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terdapat beberapa kelemahan perjanjian. Yang pertama, rumusan ini hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karena kata mengikatkan hanya datang dari salah satu pihak, atau tidak antara kedua belah pihak. Yang kedua, pengertian perjanjian tersebut terlalu luas karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum kekayaan, sehingga dapat pula mencangkup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga. Dan yang terakhir, tidak menyebutkan tujuan yang jelas, sehingga para pihak tidak jelas harus mengikatkan diri kepada siapa. Syarat terjadinya suatu perjanjian, yaitu yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang tidak terhalang atau halal. Ciri-ciri perjanjian atau perikatan. Yang pertama, para pihak atau subjek selalu dua orang atau lebih. Yang kedua, debitur wajib melaksanakan prestasi. Yang ketiga, prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. Yang keempat, prestasi harus mungkin dan halal. Yang kelima, prestasi dapat berupa satu kali atau terus-menerus seperti dalam perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lainnya. Terdapat beberapa unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi e-commerce antara penjual dan pembeli dalam media elektronik. Tahapan transaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce sebenarnya identik dengan transaksi konvensional, yang terdapat penawaran dan penerimaan antara penjual itu dengan pembeli. Tetapi, dalam hal ini ada yang membedakan, yaitu media yang digunakan menggunakan media elektronik. Munculnya kontrak elektronik atau e-contract yang diperkenalkan dalam Uncitral Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996. Pada tahun 2008, dengan diundangkannya UU ITE, tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari e-contract diakui dalam hukum positif. Tetapi model law Uncitral dan UU ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari e-contract tersebut. Dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan Click-Wrap Agreement. Untuk menentukan kata sepakat dalam e-contract ketika pihak yang menerima penawaran melakukan klik pada bagian persetujuan atau agreement. Perjanjian Click-Wrap Agreement ini sering ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu account tertentu, misalnya email atau sosial media, melakukan pembelian secara elektronik, dan sebagainya. Pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Hal tersebut diatur dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan. Dengan adanya pilihan pembatalan, maka perjanjian yang telah ditawarkan tersebut akan terhindar dari unsur pemaksaan. Pihak yang menawarkan tersebut harus bisa memastikan bahwa pihak yang menerima membaca seluruh ketentuan perjanjian yang ditawarkan,
Sebagai contoh, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya agar bisa melakukan klik sebelum membaca seluruh perjanjian yang ditawarkan. Kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai bukti adalah berlandaskan kepada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terisolasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Untuk dapat membubuhkan tanda tangan dalam konteks kontrak elektronik atau dokumen elektronik, maka si penanda tangan harus melakukan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan itu valid. Contoh bentuk autentifikasi tersebut misalnya dengan menindai sidik jari. Tanda tangan digital tidak berbentuk tanda tangan orang yang menandatangani. Biasanya bentuknya berupa barcode atau kode tertentu yang diverifikasi menggunakan password, PIN, sidik jari, dan sebagainya. Proses transaksi e-commerce dan transaksi konvensional sebenarnya memiliki kesamaan, tetapi ada perbedaan, yaitu transaksi e-commerce tidak melakukan tatap muka dan prosesnya lebih cepat serta lebih mudah. Dalam KUH Perdata, disebutkan dalam pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jika mengacu pada pasal tersebut, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap suatu bentuk perjanjian yang memenuhi pasal tersebut. Kontrak elektronik bukanlah suatu kontrak yang didigitalisasi dengan cara di-scan. E-contract adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. E-contract adalah tanda tangan elektronik di mana tanda tangan elektronik tersebut bukannya tanda tangan yang didigitalisasi. Dalam praktiknya, bentuk dari kontrak elektronik dan tanda tangan digital sangat mungkin muncul dalam varian yang berbeda-beda karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, pada intinya, korelasi antara perjanjian dengan kontrak elektronik adalah haruslah memenuhi ketentuan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian. Dengan dipenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah yakni memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Terima kasih.